Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya sesama pensuka elektronik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan umur kita diberkahkan oleh Allah Ta'ala. Oke, di depan saya ada mesin pompa air yang mereknya tertera tadi di bodi ya teman-teman. Nah, ini kerusakannya adalah mati total ya teman-teman. Oke, dan di sini aku mau berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki dinamo pompa air yang dalam keadaan mati total ya teman-teman. Dan video ini aku persembahkan pada teman-teman yang masih pemula ya teman-teman. Tentunya video saya ini tidak akan ada artinya bagi para master dan para tuser yang sudah profesional ya teman. Sekali lagi ini saya persembahkan untuk teman-temanku yang masih pemula. Oke, ikuti video saya sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan di share ya teman, agar video ini lebih bermanfaat. Oke ya teman-teman, langsung saja langkah-langkahnya bagaimana. Tentunya yang pertama kali yaitu bodi mesinnya harus kita buka seperti ini ya teman-teman, harus kita lepas seperti ini. Kemudian setelah itu harus kita lakukan deteksi awal, yaitu dengan cara menggunakan multitester. Dari ujung kawatnya itu ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung teman. Apabila ternyata ada yang tidak nyambung, terjadi putus, nah, kemudian langkah selanjutnya pengikat daripada kawat-kawat tembaganya ini harus kita lepas ya teman-teman. Oke, dan setelah itu, setelah kita tentukan bagi bagian running atau bagian starting kah yang putus, maka kemudian harus kita kasih di kawat tembaganya itu harus kita kasih thinner ya teman. Dan berhubung di sini adalah bagian startingnya, nah bagian yang dalam tadi yang saya pegang-pegang teman, maka di bagian lilitan starting saja yang saya kasih thinner ya teman-teman. Jadi dengan tujuan agar mudah, agar lunak daripada lemnya, sehingga kawat tembaganya bisa dijueng-jueng dan digerak-gerakkan, jadi agar mempermudah di dalam kita mencari kawat yang putus ya teman-teman. Nah, ini saya kasih contohkan caranya begini. Kita usap-usap dengan thinner menggunakan alat bantu sikat gigi bisa ya teman-teman. Nah, maka nanti beberapa saat akan melunak sehingga bisa kita gerak-gerakkan kawat lilitannya, supaya mempermudah di dalam pencarian bagian mana yang putus itu ya teman-teman. Oke, setelah itu ya teman-teman, nah, setelah kawat melunak bisa kita goyang-goyangkan. Nah, seperti ini ya teman, bisa kita goyang-goyangkan. Nah, ini sekali lagi ini bagian startingnya yang putus ya teman-teman, yang putus jalur, jadi bagian runningnya aman. Oke, setelah itu kita tentukan nih kira-kira berapa, menggunakan sistem berapa mal ya teman-teman. Setelah saya amati ternyata menggunakan sistem yang 3 mal ya teman. Oke, karena ini memang saya sajikan untuk para pemula ya teman, maka di sini akan saya buatkan skemanya secara sederhana saja ya teman. Oke, agar bisa membantu kita di dalam memperbaiki ya teman. Dengan kita memahami skemanya, maka saya harapkan teman-teman pemula kemudian bisa menganalisa objek yang mau kita servis, sehingga juga kemudian mempermudah di dalam kita memperbaikinya teman. Nah, di sini akan aku buatkan skemanya, yaitu 3 mal ya teman, khusus untuk ya mesin pompa air. Merek apa saja teman-teman, sama ya teman, merek apa saja, yang penting adalah 24 lubang ya teman. Oke, jadi kalau 3 mal itu kita awalnya dari lubang 1 sampai ke 8 ya teman. Jadi jaraknya kosong itu 6 lubang. Oke, 1 ke 8. Jadi pastikan di dalam lilitan yang awal atau lilitan yang bagian luar itu adalah lilitan running ya teman. Jadi kita harus pastikan ini adalah running gitu.
Jadi 1/8 ya teman-teman. Jadi ini aku juga tidak punya alat ukur diameter untuk mengetahui diameter kawatnya itu berapa mili ya. Maka di sini aku tidak menggambarkan secara utuh berapa besarnya diameter kawatnya, tapi biasanya menggunakan bergeser 0,40 ya teman. Kalau 0,40 itu banyak lilitannya, untuk memenuhi lubangnya itu sekitar 180 lilitan ya teman. Oke, jadi ini running awal masuk 1/8 setelah 180 lilit, atau katakanlah setelah penuh gitu ya teman, baru melompat ke mal yang kedua. Oke, gitu ya teman. Nah, setelah mal kedua penuh ya, baru melompat ke mal yang ketiga gitu ya teman. Dan pastikan bahwa awal lilitan itu masuknya dari kiri ya teman. Nah, masuk dari kiri, kemudian akhirnya keluar dari kanan. Nah, ini dia keluar dari kanan. Oke, jadi ini running yang bagian pertama beres. Kemudian kita masuk ke running yang bagian kedua, sama seperti tadi, yaitu 1/8. Nah, kita hitung dulu. Oke. Dan yang kita harus tahu, kalau karena keluar kanan maka masuknya dari kanan ya teman. Lilitan running bagian pertama itu keluarnya kanan, maka untuk bagian yang kedua masuknya dari kanan. Nah, seperti itu untuk mal pertama. Setelah penuh baru melangkah ke mal yang kedua. Oke, itu ya teman-teman. Terus setelah mal kedua penuh, kemudian barulah melangkah ke mal yang ketiga sehingga penuh, keluarlah ujungnya di kiri ya teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita memahami skemanya, dan di sini saya gambarkan skemanya untuk yang bagian running saja. Kalau kita memahami seperti ini, insya Allah kita cepat di dalam mencari bagian yang putusnya teman-teman. Katakanlah misalkan di bagian di lilitan running ya teman. Nah, dari ujung running masuk tadi ya, cara mengukurnya yaitu 1 mal ya teman-teman. Nah, dari mal yang pertama, ujung yang mau melompat yang kedua ini, nah bagian sini misalkan kita kerik, kemudian kita tes menggunakan multitester. Kalau nggak nyambung berarti putus ya teman-teman. Oke, di mal pertama. Oke, dari mal kedua kita hubungkan ke mal yang ketiga yang mau melompat tuh ya teman, baru masuk gitu, kita kerik, nah gitu kita hubungkan, begitu dan seterusnya ya teman. Oke, langsung kita kembali lagi ke objeknya ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, langkah selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia, ini bagian runningnya teman-teman, running awal. Jadi kita posisikan ini yang paling bawah nih teman-teman, yang paling bawah ini. Nah, yang paling atas itu adalah ujung running awal. Kita pastikan yang dekat kaki-kakinya teman-teman. Nah, ini ujungnya ya teman. Jadi ujung awal daripada lilitan runningnya ya teman-teman. Jadi pastikan seperti diagram tadi, skema diagram tadi ya teman-teman. Jadi masuk dari sebelah kiri. Jadi ini sudah saya pastikan karena masuk sebelah kiri ini, jadi ini saya posisikan ini sebagai awal daripada lilitan runningnya teman-teman. Running adalah di bagian luar ya teman. Setelah itu ya teman, ujung-ujung kawatnya kita lakukan pengerikan ya teman. Oke, kita kerik. Ini sebenarnya sudah saya kerik, tapi saya ulangin lagi ya teman. Jadi untuk pengeringan ini untuk pengerikannya harus bersih ya teman, tapi pelan-pelan saja karena ini ternyata lilitannya, kawatnya adalah aluminium ya teman-teman, jadi bukan tembaga. Jadi waktu pengerikan harus hati-hati karena ini sifat aluminium itu adalah mudah putus ya teman. Oke, setelah dari ujung-ujung yang
semua ujung-ujung yang kelihatan daripada ujung-ujungnya itu pokoknya kita klik ya, untuk kita lakukan pengecekan dengan menggunakan multitester. Aku adanya multitester digital, dan jangan lupa untuk ininya kita posisikan di bagian bib ya teman-teman. Oke, kita posisikan di bagian bib karena untuk mengukur nyambung atau tidaknya ya teman-teman. Jadi di skala bib atau di skala dioda ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku ukur dulu, dicek dulu bagian kawat running ya teman-teman. Nah, ini yang merah ini ya teman-teman, ini adalah awal daripada running, kemudian tinggal mencari ujung lilitan akhir running ya teman-teman, gitu. Jadi untuk yang merah di tangan kanan saya ini sudah saya pastikan awal running. Oke, di sini nah ini ada terkonek ya teman. Nah, berarti seperti saya katakan tadi, ini bagian runningnya dari awal tadi saya katakan bahwa bagian runningnya adalah aman ya teman. Nah, ini ada koneksi antara awal dan akhir, jadi di bagian runningnya aman ya teman. Oke, sekarang langsung saja ke bagian startingnya ya teman-teman. Oke, kemudian di bagian lilitan bagian starting ini kita petakan dulu ya teman. Kita pisahkan dulu antara bagian starting yang kanan dan yang kiri ya teman, bagian awal dan akhir ya teman. Jadi harus dengan memahami skema tadi, maka kita akan bisa menentukan ya teman, di mana awal starting dan mana akhir dari starting. Nah, ini sebelah kanan ini saya deteksi ini adalah awal startingnya teman-teman. Oke, setelah ketemu begini, kemudian kita petakan dulu ya teman-teman, karena ini bagian starting kanan dan kiri ini masing-masing terdapat atau ada 3 mal ya teman-teman. Oke, gitu. Nah, oke, jadi harus kita petakan dulu ya teman-teman, kita pisahkan dulu starting bagian kanan dan kiri. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, videonya kayaknya kurang terang ini karena memang ini cuacanya lagi mendung ya teman-teman. Nah, bagian kiri, nah ini dia yang di jempol saya ini bagian kiri. Nah, ini kayaknya nampaknya ini ada bagian tengah ini yang melompat antara kanan dan kiri ini terputus ya teman. Oke, setelah itu jelas terputus, maka langsung saja kita deteksi yang bagian kiri dulu ya teman. Oke, kenapa sebelah kiri dulu? Karena ini nampak jelas ya teman. Nah, bagian tengahnya ini yang saya kasih prop merah. Nah, bagian akhir prop hitam. Nah, ini jelas ini ya teman. Jadi ternyata connect ya teman. Nah, bagian starting yang sebelah kiri ternyata bagus ya teman-teman, tidak ada jalur yang putus, berarti nyambung. Tinggal kita nyari dari jalur tengah ini tadi ke bagian sebelah kanan ya teman-teman. Oke, jadi nanti tinggal kita sambungkan yang tengah-tengah nanti tadi. Oke, dari sebelah kanan itu maka ujung awal starting harus kita tentukan dulu. Nah, setelah itu kita pisah-pisah ya teman-teman, antara mal 1, mal 2, mal 3 harus kita cari lompatannya dulu tuh ya teman-teman, lompatan dari mal 1. Nah, begini caranya. Yang ke mal 2 artinya ujung akhir dari mal 1. Nah, ini dia akhir dari mal 1 yang melompat ke mal 2 dengan cara kita kerok ya teman. Dan di sini sudah saya kerok. Oke, kelihatan ya teman. Ini sudah saya kerok di akhir daripada mal pertama, bagian starting yang melompat ke mal kedua. Nah, jadi di sini harus kita tes dulu. Nah, ini dari awal ini sampai ke akhir di mal kedua ini tadi. Oke, kira-kira bagus atau enggak ya teman-teman, kita langsung kita cek saja. Oke, terkonek ya teman-teman, nyambung, artinya
dari awal lilitan pertama di bagian mal pertama ini sampai akhir dari mal pertama berarti aman ya teman-teman. Oke, mal pertama aman. Oke, jadi langsung kita lanjutkan dari mal pertama ke akhir mal kedua. Jadi kita cari ujungnya dulu, ujung lilitan dari mal yang kedua. Jadi perhatikan, jadi ujung mal yang kedua yaitu berarti yang keluar dari kanan melompat ke mal yang ketiga, berarti melompatnya ke bagian sebelah kiri ya teman. Nah jadi kita cari dulu, nah ini dia, ini bagian yang melompat ke mal yang nomor 3, dan sini juga sudah saya kerik ya teman. Jadi karena memang video ini biar lebih cepat juga dan juga biar bisa dipahami dan mengirit waktu ya teman, ini sudah saya kerik. Oke, setelah itu langsung kita ukur saja dulu ya teman-teman. Oke, jadi kita ukur dari akhir dari mal pertama ke akhir mal kedua ya teman-teman dengan menggunakan multitester. Oke, perhatikan di multitesternya kawan. Aku jauhkan dulu kameranya. Connect ya teman-teman, berarti di mal yang kedua starting, mal yang kedua berarti aman ya teman-teman. Jadi mal 1 mal 2 aman. Sekarang tinggal mencari bagian mal yang ketiga ini ya teman. Pasti berarti permasalahannya di sini, di mal yang ketiga pasti ada yang terputus ya. Dan ini kasusnya adalah karena memang ini terputusnya ini sudah saya cari-cari ya teman-teman. Jadi ini saya kasih tahukan juga di video ini. Jadi memang sudah saya cari sejak lama sejak berjam-jam itu memang tidak ketemu ya teman-teman. Maka solusinya bagaimana gitu ya teman. Nah solusinya saya sampaikan di video saya ini, jadi jangan di skip makanya ya teman-teman, biar tidak ketinggalan momen yang terpenting. Nah di sini ya teman, jadi di mal yang ketiga ini yang penting ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, kita cari dulu akhir daripada mal ketiga, dan memang benar mal ketiga yang ini ya teman. Ini akhir, nah dan yang melompat, nah ini yang melompat berarti yang ini ya teman. Nanti dulu ya teman. Nah di ujung tengah-tengah tadi yang sudah di dalam video ini dites tadi ya teman, dengan akhir daripada starting yang bagian akhir yang connect ini ya. Rupanya ini yang titik awalnya ya teman-teman, dari sini lompatannya teman. Oke, ini lompatannya, jadi ini mestinya ini nyambung ke sini ya teman. Nah gitu. Nah ini karena ini adalah akhir daripada, nampaknya ini akhir daripada starting lilitan starting bagian yang pertama ya teman. Tapi permasalahannya adalah ya, di mal yang ketiga ini di sini ada yang putus ya teman, dan tidak ketemu ya, tidak ketemu bagian mana yang putus, mungkin di bagian bawah sana ya teman. Nah oleh karenanya bagaimana cara mengetahui kok ini putus ya, dari setelah kita cek dari mal akhir yang kedua ke ujung daripada mal ketiga tadi ya teman, ujung mal ketiga yang putus tadi. Nah ini dia ya, ternyata tidak ada koneksi ya teman-teman, tidak nyambung. Oke, ternyata tidak nyambung di sini ya teman. Oke, saya perkecil dulu kameranya, saya jauhkan biar kelihatan ya teman. Tadi nggak kelihatan. Nah ini dari sini, dari ujung dari akhir mal kedua ke akhir mal yang ketiga tidak nyambung ya teman. Oke, maka langkahnya bagaimana ya teman. Jadi
dengan cara kita kira-kira ya teman. Nah, kita kira-kira di mana gitu. Pokoknya asal saja kita ngerik ya teman. Asal saja kita ngerik. Nah, kemudian nanti kita hubungkan. Nah, ini aku juga asal ngeriknya ya teman. Saya kerok. Oke, jadi ini bagian yang terpenting ini ya teman. Oke, kemudian setelah saya kerok, ini di mal ketiga, jadi kita kerik pada yang bagian yang mana saja. Nah, ke ujung ternyata ada koneksi ya teman, nyambung. Oke. Jadi kemudian kita cari lagi ya teman, kita cari lagi, jangan cuman satu ngeriknya di bagian yang mal ketiga ini ya teman, boleh 2 boleh 3. Oke, terus tadi ke akhir nyambung, coba kita tes ke akhir dari akhir yang mal kedua tadi ya teman. Oke, tes lagi. Nah, jadi harus kita lakukan ulang ya teman. Ternyata nggak nyambung ya teman. Nah, jadi yakin berarti ada masalah ini di lilitan yang mal yang ketiga ini. Oke, kita kerik di bagian yang lain, kita acak ya teman, pilih yang mana saja. Dan ternyata, dan karena di sini juga sudah saya kerik tadi, nah tinggal kita ambil saja. Nah ini sudah saya kerik lagi ya teman-teman, biar isolatornya itu mengelupas, jadi biar akurat di dalam kita melakukan pendeteksian. Nah, jadi kita melakukan 2 pengerikan di mal yang ketiga ini saya kira cukup ya teman-teman. Oke, ini yang kedua kita lakukan pengerikan secara acak. Oke, ternyata nyambung lagi ya teman-teman, ke ujung akhir daripada mal ketiga ternyata nyambung lagi. Kita sambungkan ke akhir dari mal kedua coba. Nah di sini ini antara mal ketiga yang saya kerik tadi nyambung ya teman-teman. Nah kita coba sambungkan dengan akhir dari mal kedua, ternyata tetap nggak nyambung. Nah kalau sudah begini bagaimana solusinya teman-teman? Oke, langsung saja. Jadi di mal ketiga tadi yang sudah kita kerik tadi, 2 bagian 2 tempat yang sudah kita kerik tadi ya teman-teman, kita hubungkan dengan akhir di lilitan yang ketiga tadi, kita cari nilainya yang paling tinggi ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa karena di sini kita mencari nilai ohm daripada lilitan, maka selektor di multitester kita arahkan dulu di bagian nilai ohm yang terendah ya teman-teman. Kalau di 100 ya 100, kalau di 200 ya teman-teman. Jadi pokoknya nilai ohm yang terendah. Maka kemudian nanti nilai yang paling tinggi itu yang kita ambil ya teman-teman. Oke, setelah itu maka nah di akhir daripada mal yang kedua itu kita putus ya teman-teman, kita putus akhir mal yang kedua, kan akhirnya itu sebelah kanan ya teman, jadi yang kita gunakan sebelah kanan, maka kita potong rada ke sebelah kiri, kita panjangkan di sebelah kiri ya teman. Nah sini kita potong di sini. Oke, jadi di sini ini yang terpenting ya teman-teman, jadi teman-teman harus perhatikan. Nah di akhir daripada mal yang kedua, akhir mal kedua itu kan sebelah kanan ya teman-teman. Nah, jadi yang sebelah kanan yang kita gunakan, kita potong rada, kita sisakan rada panjang yang sebelah kanan karena nanti mau disambung ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya di mal yang ketiga ya teman-teman, nah ini kita pastikan dulu nyambung ya teman-teman, yang kita potong tadi terkoneksi ya teman. Oke, setelah itu di bagian terakhir yang mal yang ketiga teman-teman, kita pastikan lagi, yaitu yang kita sambungkan ke ujung akhir dari mal ketiga itu diantara kawat-kawat yang kita kerik tadi, kita cari yang nilainya yang paling tinggi ya teman-teman, kita pastikan. Nah ini karena nilainya yang paling tinggi itu di sini ya teman-teman. Oke, maka ini yang mau kita gunakan ya teman. Jadi
semakin apa itu, nah ini karena kan yang mau kita sambung berarti yang ujung sebelah kiri ya, maka kita potong ke rada ke sebelah kanan ya. Jadi ujung akhir dari mal kedua itu kan sebelah kanan, maka kemudian masuk ke sebelah kiri dari mal yang ketiga. Nah ini yang aku kerok ini ya teman-teman. Kenapa yang kita ambil mesti yang nilai hambatannya yang paling tinggi? Karena semakin banyak lilitannya itu, maka semakin banyak lilitannya itu maka semakin besar juga nilai hambatannya teman-teman. Nah, jadi dengan begitu mengurangi resiko. Nah, kita pastikan lagi ya teman-teman. Kalau nyambung berarti bagus. Jadi mengurangi resiko supaya tidak terlalu banyak apa itu, tidak terlalu banyak membuang kawatnya ya teman. Nah, jadi kita sambung. Nah, di sini ya teman-teman, ini yang paling penting. Oke, yang paling penting sekali lagi di sini caranya. Ini yang paling penting ya teman. Nah, oke. Setelah itu kita cek lagi dari awal untuk memastikan dari awal starting ke ujung tengah-tengah tadi. Aduh, ini membuat videonya aku ternyata ini enggak sadar ya teman. Jadi ketutupan ini multitesternya, tapi di sini nyambung ya teman. Nah, ini tadi ada bekas nyambungnya teman, masih ada bekas angka nilai hambatannya yang kelihatan ya teman. Jadi nyambung. Oke. Mana nanti aja habis sholat lohor. Waduh, ini sudah alhamdulillah dan waktu sholat lohor ya teman. Jadi nanti saya mau sholat lohor dulu ya teman. Oke. Nah, jadi langkah yang terakhir tinggal kita sambungkan ya teman. Nah, itu jadi akhir daripada starting pertama ke awal starting yang bagian kedua. Nah, kita sambungkan. Setelah kita sambungkan, kita cek ya teman, dari awal starting sampai akhir starting ya teman. Oke. Tertanya connect ya teman-teman. Alhamdulillah, berarti permasalahan beres ya teman-teman. Setelah ini tinggal kita lakukan penyambungan secara permanen dengan baik agar dinamo ini awet ya teman-teman. Oke, setelah itu nanti tinggal kita tes. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini istirahat dulu, aku mau sholat dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita rapikan dengan kita sambung permanen dengan menggunakan isolator seperti ini ya teman-teman. Jadi biar lebih awet dan tahan panas. Nah, ini sudah aku lakukan penyambungan dengan pembungkusan dengan isolator ya teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan dengan penyambungan ujung-ujung kawatnya atau lilitannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini awal running ya teman-teman. Ini awal running, kawat awal running ini kita hubungkan dengan kawat awal starting ya teman. Kita hubungkan menjadi satu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa pasangkan kalau masih ada apanya itu thermofuse-nya juga kita pasangkan ya teman-teman, yaitu di sambungan antara gabungan running, awal running dan starting tadi ya teman-teman. Jadi kita hubungkan dengan thermofuse ya teman-teman. Jadi gini, kemudian kita kasih isolator. Nah, kemudian ujungnya nanti langsung ke arus listrik teman-teman. Nah, ini untuk penyambungan di awal running dan awal starting sudah beres yang terhubung dengan fuse. Dan ini kita gunakan sebagai, ini namanya sebagai kamennya teman-teman. Nah, kemudian untuk ujung daripada runningnya teman-teman, akhir daripada lilitan runningnya aku menggunakan kabel yang berwarna merah ya teman. Nah, seperti ini.
Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa harus menggunakan isolator ya teman. Nah ini kemudian tinggal terakhir, yaitu akhir daripada atau ujung daripada lilitan starting ya teman. Jadi aku menggunakan kabel berwarna kuning. Oke, jadi harus kita sambungkan dengan baik ya teman, dengan cara kita sambungkan saja, nggak usah disolder ya teman. Nah kemudian kita kasih isolator. Nah untuk ujung running dan starting yaitu kabel warna merah dan kuning nanti berhubungan dengan apa itu, kapasitor ya teman. Nah ini kemudian lanjut, ini proses penalian sudah saya talikan ya teman, sudah rapi seperti ini untuk menyingkat waktu. Nah ujung-ujungnya ini tadi ya teman, warna kuning, warna merah dan warna hitam. Oke, warna hitam adalah kamennya, berhubungan langsung ke listrik. Kemudian warna merah adalah runningnya ya, kita koneksikan dulu. Nah, jadi untuk running ini, warna dari common ke warna merah running ini nilai hambatannya lebih kecil daripada common ke starting ya. Jadi starting ini nilai hambatannya lebih besar tuh. Oke, setelah itu sebelum kita tutup ya teman-teman, kita kasih lem cair dulu ya teman-teman. Aku menggunakan lem cair seperti ini, jadi fungsinya juga sebagai isolator ya teman, jadi biar lebih mantap. Nah sebenarnya tidak memakai lem juga tidak masalah ya teman, tapi agar lebih mantap. Nah ini kan tadi ada bekas-bekas sambungan ya teman, jadi harus kasih lem ya teman, secukupnya saja. Makasih ya Mbak ya, ini kopinya. Oke ya teman-teman, kita kasih lem secukupnya seperti ini. Oke, kemudian sambil menunggu kering ya, kita coba saja teman, kita tes dari hasil kerja kita. Jangan lupa lemnya kita tutup kembali yang rapat ya, karena ini lumayan rada mahal nih lemnya ya teman-teman. Jadi biar bisa kita gunakan berkali-kali. Kalau nutupnya nggak rapat nanti habis atau kering ya teman. Oke, sambil menunggu kering kita pasangkan ini untuk dalamannya ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita tes sebentar saja karena ini juga kawat lemnya kan belum kering ya teman. Oke, kita pasangkan, kemudian kita baut dulu ya teman. Nah, ini cuaca di luar ini rada mendung ya teman, tapi ini saya di posisinya di luar rumah jadi terang ya. Jadi kelihatan cerah di videonya ya teman. Oke, setelah tertutup begini, kemudian langsung kita lakukan pengetesan dengan kita alirin listrik. Jangan lupa kita pasangkan dulu kapasitornya ya teman-teman. Kapasitornya 4 mikro. Oke, kita hubungkan ya teman-teman, warna kuning dan merah running dan starting, kita hubungkan ke kapasitor, bolak-balik nggak menjadi soal ya teman-teman. Oke, dan ini ya teman-teman, ini videonya yang untuk pengetesan ini karena saya lakukan di dalam rumah, jadi ini gelap ya teman, juga suasananya lagi mendung, jadi ini mohon maaf jadi gelap ya teman. Oke, jadi kemudian dari listrik kita hubungkan ke kabel hitam dan kabel merah, yaitu common dan starting ya teman. Dan di asnya ini aku menggunakan kresek, jadi sebagai indikator nanti atau misalnya kita dalam menservisnya itu berhasil atau tidak ya teman. Jadi resikonya kalau berhasil ya mutar, kalau nggak berhasil nanti kalau meleduk ya teman, ya, resikonya meleduk, nanti teman-teman bertanggung jawab lah kalau meleduk. Oke, jangan lupa kita pasangkan ampere meter untuk mengetahui ampernya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba seperti ini ya teman. Kita coba ampernya di berapa nanti. 1, 2, 3. Oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.